Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Bakhtiar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan untuk memenuhi uji kinerja dengan materi Kerajaan Islam di Nusantara pada kelas 10 DKV 2 di SMK Negeri 1 Dukuturi. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Persiapan doa. Tangan di atas, tangan di samping, tangan ke depan, ku siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah sekali kita sudah berdoa agar pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi mulai absen 1 sampai absen 35. Ini jumlah 35 siswa dan siswi, hanya satu yang tidak berangkat. Semoga yang tidak berangkat dikarenakan sakit, semoga sakitnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Pada slide yang pertama ada sedikit motivasi yang perlu kita resapi secara mendalam, yaitu mengenai waktu. Perlunya kita menghargai waktu karena peristiwa yang terjadi di masa lampau
dapat dijadikan pembelajaran di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi di bagian selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis kerajaan Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan kerajaan Islam di Nusantara dalam bentuk tulisan dan infografis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan konsep kerajaan Islam serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Nusantara, terutama kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana dalam model project based learning ini itu di akhir kalian akan dibebankan sebuah tugas project yang harus kalian selesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Di slide selanjutnya kita masuk di bagian inti dari pembelajaran kali ini. Kita akan mengamati sebuah video mengenai bagaimana heroiknya pahlawan kita yaitu Sultan Hasanuddin menghadapi serangan dari VOC. Oke, di sini Bapak punya pertanyaan tematik buat kalian. Bagaimana pendapat kalian ketika melihat semangat pantang menyerah dari Sultan Hasanuddin yang di video barusan kita saksikan? Apakah sikap pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa ada pada diri kalian sebagai generasi penerus bangsa? Ada? Masih ada? Ada nggak yang mau berpendapat? Siapa? Oke, silakan. Gimana? Kita dapat memadani sikap pantang menyerah dari Sultan Hasanuddin seperti halnya kita berangkat sekolah setiap hari dengan semangat yang tinggi. Karena sikap ini wajib ditanamkan bagi setiap individu. Oke, luar biasa sekali. Oke, ada lagi yang mau berargumen mengenai video tadi? Oke, silakan. Pendapat kita dari sikap pantang menyerah yang kita peroleh sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus dapat melaksanakan harapan para pahlawan kita dengan revolusi melalui kesusahan. Oke, luar biasa sekali. Kasih Pak. Jadi mengenai jiwa nasionalisme ataupun rela berkorban sudah dimiliki oleh para pemimpin terdahulu kita. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kalian juga harus meneladani jiwa-jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh pemimpin, bukan hanya pemimpin saat ini saja, tapi pemimpin di masa yang lalu seperti itu. Gua Talo atau yang terkenal dengan Kesultanan Makassar seperti itu. Sultan Alauddin ini merupakan raja pertama, tapi raja yang paling berjaya yaitu pada masa Sultan Hasanuddin atau terkenal dengan sebutan De Han van de Oosten.
Artinya apa? Ada yang tahu? Artinya ayam jantan dari timur. Ada Hanfan Osam. Oke, di bagian yang selanjutnya yaitu mengenai penugasan infografis. Di sini infografis itu ada beberapa macam tipenya. Ada yang namanya struktural, ada yang namanya geografis, ada yang namanya garis waktu maupun statistik. Nanti disesuaikan dengan fungsinya masing-masing atau disesuaikan dengan keperluannya masing-masing mengenai infografis itu sendiri. Nah, ini seperti contoh ada yang namanya struktural. Ini kalau semua kita lihat strukturalnya itu sangat kompleks sekali, sangat detail. Mulai dari peristiwa super smart dari mulai awal maupun sampai akhir sampai kalian akan membuat infografis. Tetapi silakan kalian padupadankan dengan materi yang sudah tadi saya sampaikan mengenai kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Tapi di infografis tersebut kalian harus memadukan apa saja, yaitu yang pertama harus ada yang namanya simbol. Simbol mengenai kerajaan di wilayah Nusantara itu apa saja kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya teks. Teks ya seperti tulisan dan data. Ingat data di sini ya ada tahun, rentang tahun berapakah berdirinya kesultanan tersebut, ataupun tahun berapakah kesultanan tersebut runtuh ataupun hancur, seperti itu. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membagi 5 kelompok di kelas 10 DKV 2 ini, yaitu dari absen 1 sampai absen 7 itu kelompok 1, absen 8 sampai absen 14 itu kelompok 2, absen 15 sampai absen 21 itu kelompok 3, absen 22 sampai absen 28 itu absen kelompok 4, absen 29 sampai 35 itu kelompok 5. Oke, silakan bisa kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, gimana? Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, nanti silakan kalian perwakilan 1 orang maju ke depan untuk mengambil LKPD yang kalian harus kerjakan. Silakan. 1 kelompok 1 orang saja. Silakan maju ke depan. Oke, sudah dapat semuanya? Oke, nanti silakan kalian lihat materi mengenai kerajaan Islam yang ada di wilayah Nusantara. Silakan buku paket ataupun LKS yang tadi di dalam tas dibuka semuanya. Sudah? Oke, nanti pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 mendapat materi mengenai Kesultanan Aceh. Kelompok 2 mengenai Kesultanan Demak. Kelompok 3 mendapat materi Kesultanan Banten. Kelompok 4
mendapat materi mengenai Kesultanan Makassar atau Goa Talok. Kelompok 5 yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Silakan kalian cermati mengenai petunjuk ataupun arahan yang ada di dalam LKPD. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Apa ini? Gimana kelompok 1 tugasnya? Sudah sampai mana? Oh, pembentukan narasi ya. Dan narasinya seperti apa? Oke, narasinya sudah ya. Untuk desainnya, semuanya seperti apa? Oh, seperti ini. Semoga cepat selesai ya untuk kelompok 1. Ya uang kaget aja. Kelompok 2 narasinya sudah sampai mana? Oh, di ya. Terus ini desainnya, oh desainnya seperti ini ya, seperti mengulang ya. Jadi atas sampai ke bawah ini isinya mengenai apa saja? Silakan nanti dikerjakan sampai selesai. Terus nanti semuanya sudah lengkap semuanya. Pada tahap ini silakan dari LKPD yang tadi sudah kalian rancang, terus sudah kalian desain, silakan kalian tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Silakan HP-nya dibuka semuanya. Sudah HP-nya dibuka semuanya. Silakan aplikasi Canva-nya dibuka juga. Silakan nanti kalian rumuskan bagaimana desain yang sudah kalian diskusikan diaplikasikan di dalam aplikasi Canva. Bapak kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan atau menyelesaikan tugas infografis di dalam aplikasi Canva. Selamat mengerjakan.
hasil dari ini dijelaskan di depan kelas. Kelas ya. Tiga. Handle lo. Oke, kelompok 4 gimana hasilnya? Sudah selesai dan di print? Oke, sudah ya, hasilnya seperti ini. Terdiri apa saja di situ? Ada politik, ekonomi, sosial, maupun kerubuhan ya. Ini ada beberapa gambarnya juga ya. Oke, silakan nanti kelompok 4 siap untuk mempresentasikan di depan kelas. Siap? Halo. Oke, kelompok 5 gimana hasilnya? Oke, sudah di print ya. Apa saja isinya di sini? Sosial, pembahasannya ya. Oke, nanti silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil infografisnya di depan kelas. Siap ya? Siap. Oke. Tiga. Oke, gimana? Infografisnya sudah jadi semuanya? Sudah di print semuanya? Oke, nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari infografis yang sudah dibuat. Silakan nanti masing-masing kelompok perwakilan 2 orang saja untuk mempresentasikan di depan kelas. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikan Andi Asra, nomor aktif 20. Saya Naifat Apa, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah kami buat, yaitu tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Berikut adalah awal berdiri. Kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'ab Mansur Malomo pada tahun 1257 Masehi dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaan berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada periode ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Kemudian ada faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore menitik beratkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber perdagangan pekerjaan. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kedua komoditi itu merupakan barang dagangan yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Kemudian ada faktor sosial. Kerajaan Tidore di Maluku Utara memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Di bawah kekuasaan raja, kehidupan sosial ditandai dengan adat istiadat yang kaya dan kekayaan alam yang melimpah. Raja Tidore memiliki kekuasaan mutlak dan dianggap sebagai simbol persatuan dan kesatuan kerajaan. Kemudian ada faktor budaya. Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di Kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib, yakni ritual Kolanauji Sabea. Ritual ini bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah persoalan religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lain di Indonesia. Kemudian ada faktor keruntuhan. Keruntuhan kekerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba dan diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Oke, tadi sudah kita saksikan penampilan dari kelompok 5. Adakah yang mau memberikan masukan ataupun kritikan dari hasil infografis yang sudah dipresentasikan? Ada? Oke, kelompok 1, silakan berdiri. Silakan, gimana hasilnya?
Warnanya cocok dan tulisannya rapi dan mudah untuk dibaca. Oke, luar biasa sekali. Silakan kasih applause. Memang tulisannya sangat rapi, terus warnanya juga sangat bagus, padu-padannya dan yang lainnya. Yang nantinya akan memudahkan kita untuk memahami infografis kesejahteraan, terutama pada kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore. Kasih applause untuk kelompok ini. Oke, pada tahapan yang terakhir yaitu kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasi di sini saya akan menggunakan kuisis, soal-soal yang ada di kuisis. Silakan kalian kerjakan. Sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan kalian buka, terus nanti masukkan kode Facebooknya untuk masuk, yaitu 86092771. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Oke, selamat mengerjakan. Karya sendiri. Oke, tadi kalian sudah melakukan evaluasi menjawab soal-soal yang ada di kuisis. Pada tahap selanjutnya kita adakan refleksi. Silakan, ada nggak yang mau merefleksi pada pembelajaran pada kali ini? Silakan, dari kelompok berapa? Oke, silakan dari kelompok 4. Halo. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Fadli dari kelompok 4. Sini saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Awal pembelajaran kita tidak boleh dilanjutkan. Absensi setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemudian dilakukan melihat video yang memperlihatkan perjuangan Sultan Hasanuddin yang memiliki sikap pantang menyerah untuk melawan VOC yang harus kita pelajari. Setelah itu, pemerintah menjelaskan kerajaan Islam di Nusantara yang menarik ini. Saya menjelaskan, kita diberikan tugas untuk membuat infografis kesejahteraan. Dalam pembelajaran kali ini, kita jadi mengetahui sejarah kerajaan Islam dari awal berdiri hingga keruntuhan. Pembelajaran ini pun lebih menyenangkan karena menggunakan infografis sebagai media pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau melakukan refleksi diri? Oke, kelompok 3. Silakan langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Sukarina Gita. Perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan refleksi dalam pembelajaran ini. Pada awal pembelajaran kita berdoa, absensi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita melihat keluarga yang melakukan perjuangan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Dalam refleksi apa yang kita jelaskan, kerajaan Islam di Nusantara yang bernama Politik. Selesai menjelaskan, kita semua diberi tugas membuat infografis kesejahteraan. Di pelajaran
pertemuan kali ini. Oke, karena memang materinya sangat padat sekali dan sangat sangat rumit. Untuk itu kita melakukan sebuah metode atau langkah cara untuk memahamkan pemahaman yang ada di paket dengan pemahaman diri kalian sendiri melalui apa? Melalui sebuah infografis. Oke, alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari pendahuluan kegiatan inti kalian membuat infografis sampai melakukan refleksi sudah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan petunjuk ataupun arahan dari saya. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin untuk membacakan doa. Halo. Persiapan doa. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kedepannya kita masuk ke materi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Selamat pagi. Pagi.